ya. Jadi, nah kalau udah begitu kalian cek mana yang lebih tinggi antara kiri, kanan sama kiri. Lebih tinggi kiri ya? Iya. Sama. Lihatnya dari tengah. Jangan kamu yang mirip. Sama Pak. Aku lihatnya sama. Oke, kanan lebih tinggi dikit. Lihatnya dari sini. Iya. Kalian harus terbiasa melihatnya cepat. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa lakukan chest breathing. Nah, bisa di sini. Apalagi kalau dia ada sekresi ya, ada sekresi kalian ada vibrasi. Ya. Kalian rasakan inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Tambahkan. Inspirasi lagi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Tahan, tahan. Tuh. Ya. Dan biasanya latihan gini bisa menaikkan saturasinya. Ya. Nah, ini di kanan sama kiri. Ya. Atau kalian bisa di kostanya. Ya. Jadi kalian tekan ke dalam bawah. Ya. Jadi arahnya tuh gini. Bukan gini. Jadi arahnya ke nah, jadi rasakan pernafasannya dia. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi naik, ekspirasi turun. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi, tahan. Inspirasi, tekan lagi. Akhir ekspirasi, saya tekan lagi. Gitu, lemas. Benar-benar akhir ekspirasi, lepas. Lepasnya pelan-pelan ya. Jangan gini. Enggak. Ya, kalian harus inspirasi, belum. Inspirasi, ekspirasi, tekan. Dia inspirasi lagi, saya tahan. Kita ekspirasi, saya tekan lagi. Inspirasi lagi. Ekspirasi, saya tekan lagi. Kemudian lepas pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Kemudian diafragma. Jadi dari kosta terakhirnya kemudian turun 2 cm ya, turun 2 cm kemudian ya, kemudian kalian tekan, jangan pakai kuku ya, ini kemudian kalian tekan, kemudian agak ke dalam. Ya. Jadi makanya jangan tajam kukunya. Berarti harus potong kuku terus. Sakit. Ya, coba rasakan nafasnya. Ini ekspirasi. Ekspirasi lagi.
inspirasi lagi, and lepas. Ya, waktu dia inspirasi, ya, waktu inspirasi saya ikut, ekspirasi saya tekan. Inspirasi saya ikut, ekspirasi saya tekan. Inspirasi lagi ikut, ekspirasi tekan. Inspirasi saya nggak ikut lagi, ekspirasi saya tekan. Inspirasi lagi saya nggak ikut, ekspirasi saya tekan lagi. Inspirasi saya nggak ikut, ekspirasi saya tekan lagi, dan pelan-pelan. Ya. Ya. Jadi itu chest. Jadi mobilisasi, stimulasi, kemudian chest. Oh, yang tadi mobilisasi, tadi kan saya berikan stimulasi. Wrist belum. Saya belum gerakan wristnya. Ini, jadi wristnya seperti ini, ya. Kemudian fleksi, ya, fleksi elbow. Bisa cara pegangnya begini, ya. Fleksi elbow. Kemudian sekalian shoulder, ya, shoulder segini aja. Oke, shoulder, ini posisi, jangan gini, harus ke posisi netral, ya. Nah, kalian rasakan, oh dia mentok di sini. Kemudian, ya, abduction ini penting karena ini melatih untuk deep breathing. Jadi shoulder itu terkait sama breathing. Jadi ketika coba kalian protraksi semua protraksi. Kemudian nafas yang dalam. Ya, protraksi, fleksi. Nafas dalam. Ya, kemudian retraksi. Nafas dalam. Ya. Retraksi, nafas dalam. Retraksi, dongak, nafas dalam. Nelen. Jadi neck penting untuk nafas sama swallow. Ya. Oke, setelah itu baru main ke bawah. Atas sudah semua. Ya. Atas sudah semua, kemudian bawah. Bawahnya kalian bisa lakukan mulai dari paling bawah aja, ya. Jari-jarinya ini kalian bisa, ya, khusus jari-jari aja dulu, jari-jari, kemudian ankle. Jadi kalian pakai body mekanik, ya, jadi badan saya ikut kalau dia berat. Jadi kalau dia enteng, ya paling tangan lengan saya aja yang kerja, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia berat, kalian bisa, ya, tarik pakai tram, jadi body mekanik, ya. Kemudian setelah itu baru ankle ini, hip, 3 langsung, ya, 3 langsung lakukan, ya. Ingat, gerakannya adalah fleksi hip, ya, sedikit eksorotasi untuk hipnya, ya. Eksorotasi itu kalau tuminya ke dalam dia eksorotasi, kalau tuminya keluar dia endorotasi. Ya, jadi lihat tumit, gitu. Jadi fleksi, kemudian sedikit eksor. Ya. Nah, kalian waktu melakukan gerakan ini fleksi, ya, kalian harus membayangkan bahwa dia punya hamstring
ya, gluteus, ya, hamstring, gluteus. Kemudian apa lagi? Elongasi quadriceps, elongasi gastrot, ya, itu. Kemudian kalian relax, ya. Kemudian lakukan lagi. Kalian bisa pada saat nekuk semuanya kalian kasih sedikit tekanan, ya, ya, kompresi, memberi informasi ke apa intra artikularnya dia, meniscus, ya kan, meniscus. Ya. Kemudian bisa juga kalian tekan, ya, aproksimasi, aproksimasi. Dorongnya ke sini, ya, sedikit ekstra, jangan ini kurang stabil di hipnya, jadi agak wide base, kemudian kalian dorong. Ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, lakukan di semua anggota gerak, ya. Jadi udah dapat semua, jari-jari, distal phalanx, ya, midnya, kemudian carpal, wrist, elbow, shoulder, ya kan, kemudian hip, knee, kemudian ankle, toes-nya, ya, itu yang harus kalian lakukan. Deep breathing, stimulasi sensori, semua sensori. Ya, smell-nya yang enggak, ya. Tapi yang lain bisa. Kemudian setelah itu kalian boleh mika-miki. Tapi mika-miki biasanya perawat ya lakukan. Saya sih jarang melakukan mika-miki. Ya, kalaupun saya mika-miki, saya pasti breathing. Misalnya saya miringkan ke kanan, gitu, ya kan? Ayo miring kanan. Siapa namanya? Novel, mundur. Ya. Jadi kalian bisa tarik kainnya minggir ke sini. Jadi bukan diangkat, kalian cuma tarik kainnya. Kemudian setelah udah minggir gini, kalian fleksikan dulu hipnya. Kemudian setelah itu bantu dengan pundak. Oke, gitu. Kemudian kasih bantal di sini, ganjel bantal, si bantal, kemudian kita miring. Nah, pada saat miring kalian bisa lakukan breathing, ya, segmental breathing, ya, segmental breathing. Kesempatan bisa berikan segmental breathing. Nah, kadang-kadang kalian bolehlah masas, ya, masas, ya. Jadi effleurage ringan aja sih. Tapi ini nggak terlalu penting sih sebenarnya. Dia butuh buat ya hiburan aja sih. Jadi saya selalu berikan masas kepada pasien, ya kan, untuk memperbaiki sirkulasi. Ya, penting. Kemudian kalian bisa mobilisasi spinosus, ya, tekan di spinosusnya. Jadi spinosusnya kalian tekannya pakai apa namanya, tenar. Iya, tenar. Tenar itu tenar. Oke, tenarnya kalian di ininya, di spinosus atau di ototnya. Jadi kalau spinosus pain, kalian bisa agak sedikit di atasnya ototnya, ya. Ada juga si spinosusnya, kalau dia dia agak gemuk gitu, nggak apa-apa si spinosusnya. Kalau dia kurus ya jangan, kasihan, sakit. Jadi hindari sakit. Oke, gitu. Ini side lain. Apalagi? Peran. Oh, nggak bisa lah. Gak ada. Ya, ICU gak ada prone. Kecuali dulu waktu COVID. Waktu COVID dulu di prone karena apa?
untuk Postural. kayak postural drainase, ya kan? Jadi itu malah efektif. Prone. Sebenarnya side lying juga cukup sih. Side lying cukup. Side lying semi prone. Semi prone. Jadi semi prone tuh agak Mau agak tengkurap. agak mau tengkurap. Oke, ada lagi? Ya, itu yang harus kalian lakukan pada pasien di high care ICU. Ya, high care ICU. Kemudian ya itu, hanya itu yang bisa kalian lakukan. Jangan tes sensasi minta persepsi, dia jawab kan, sakit nggak? Enggak, dia nggak bisa jawab. Jadi nggak perlu dilakukan. Penting cek survival function. Oke, kalian bisa praktek dengan teman kalian nanti, ya. Oke, Pak.